طيب, kita lanjutkan kitab Miskul Khitam Syarah Umdatul Ahkam, Kitab As-Siyam. Kita masuk ke hadis nomor 185. Kita ambil sedikit masail. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala bainama nahnu julusun 'inda an-nabi alaihi salatu wassalam idh ja'ahu rajulun faqala ya Rasulullah halaktu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata bahwa kami ketika duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian datang seseorang dan dia berkata, ya Rasulullah, aku binasa. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi berkata, malak, kenapa engkau? Ini kalimat ini juga sering dipakai orang-orang Arab di zaman sekarang. Kenapa kau? Malak. Qala waqa'tu ala imra'ati wa ana sha'im wa fi riwayatin asabtu ahli fi Ramadan. Dia berkata, orang ini yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, aku terjatuh pada istriku. Maksudnya apa? Melakukan jima'. Naam, di sebagian riwayat dia mengatakan asabtu ahli fi Ramadan, artinya kejadian di Ramadan. Faqala alaihi salatu wassalam, hal tajid raqbatan tu'tiquha. Nabi mengatakan kepada orang ini, adakah engkau dapatkan budak yang kau bisa bebaskan? Faqala la, dia mengatakan enggak ada. Ini menunjukkan kafarah dari apa? Dari melakukan hubungan badan ketika siang hari Ramadan. Faqala la, dia mengatakan enggak. Faqala alaihi salatu wassalam, fahal tastati'u an tasuma syahrayn mutatabi'ain. Apakah engkau mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut? Faqala la, dia bilang enggak. Faqala alaihi salatu wassalam, Nabi berkata, hal tajidu it'ama 60 miskina. Kemudian apakah engkau mampu untuk memberikan 60 orang miskin makanan? Faqala la, dia mengatakan enggak. Qala famakatha an-nabiyyu alaihi salatu wassalam fabaina nahnu ala dhalika utiya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun wal araqu ay al-miktal. Nah, ketika Nabi SAW masih ingin memberikan uzur apalagi atau kafarah apalagi bagi orang ini, kemudian Nabi SAW didatangkan dengan arak, ini seperti keranjang kurma yang berisi 5 sa' kurma, sebagaimana disebutkan para ulama. Sekitar ada satu keranjang sekitar 5 sa', 5 mud. Naam. Faqala alaihi salatu wassalam, aina sa'il? Kemudian Nabi SAW pun berkata, kemana orang tadi? Qala ana. Naam, dia mengatakan, aku di sini. Qala khudh hadha fatasaddaq bih. Nabi mengatakan, udah ambil aja ini atau keranjang kurma ini dan sedekahkanlah dengan ini. Faqala ar-rajul ala afqara minni ya Rasulullah. Dia berkata, kepada siapa ya Rasulullah? Yang paling miskin dariku, yang paling fakir dariku ya Rasulullah. Dan dia berkata, fa wallahi ma baina labataiha, yuridu al-harratain, ahlu baitin afqara min ahli baiti. Dia mengatakan, ya Rasulullah, satu kampung nih atau satu kompleks nih aku yang paling fakir. Kan enggak ada yang paling fakir dari diriku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi pun tertawa hatta badat anyabuhu, sampai gigi taring Nabi terlihat. Thumma qala at'imhu ahlak. Kemudian Nabi mengatakan, udah kasih aja keluargamu. Nah, Taib, masail yang berkaitan dengan hadis ini, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan sebelumnya, setelah kita sebutkan bahwa makan dan minum di antara pembatal saum, dan ini nas dari Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian perkara-perkara yang dikiaskan kepada itu, kan gitu, masalah-masalah kontemporer. Kemudian perkara yang juga secara nas bahwa Nabi menyebutkan pembatal saum adalah berhubungan badan, ai jima'. Permasalahan yang pertama, man jama'a fi nahar Ramadan amdan afsada shaumah. Siapa yang melakukan hubungan badan di siang Ramadan, maka atau secara sengaja, maka jelas
saumnya batal. Nah, hadza bil ijma' kan gitu, dan nas dari Nabi alaihi salatu wasallam dan ucapan para ulama. Adapun dari ayat Allah menyebutkan fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maksudnya fal'an ketika malam silahkan kalian melakukan hubungan badan dan carilah apa yang Allah tuliskan, takdirkan untuk kalian yang dari ana. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ila akhir al-ayah. Begitu juga dinukilkan An-Nawawi, Ibnu Qudamah dan seterusnya. Baik. Kemudian permasalahan yang berkaitan ini banyak sebenarnya, nggak bisa kita bacakan satu-satu karena ada mutadakhil dia yang saling berkesinambungan. Hal yalzam al-mar'ah idza tawa'at zawjaha kaffarah? Apakah seorang istri juga membayar kafarah kalau dia mentaati suaminya ketika suaminya melakukan hubungan badan di nahar Ramadan, di siang Ramadan? Wadih. Pertama kita ingat dulu tadi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama membebaskan budak, kan gitu. Kemudian apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga memberikan berapa orang? 60 orang miskin. Nah, kemudian masalah juga apakah ini mukhayyar? Maksudnya dia dipilih, boleh langsung dia pilih biar yang lebih gampang itu langsung 60 kasih makan orang, kan gitu, atau harus dia nggak mampu dulu, kan gitu. Yang pertama membebaskan budak, nggak mampu dulu dia 2 bulan shaum berturut-turut. Nah, ini masalah khilafiyah di kalangan ahli ilmu. Taib. Ana ingat dulu waktu dosen ana menjelaskan permasalahan ini, sebagian ulama mengatakan kalau orang kaya ditaghlidz hukumannya, kafarahnya itu ditekankan, artinya dia nggak boleh apa. Sebagian ulama kan mukhayyar, bilangkan ini boleh dia memilih langsung, misalnya banyak duitnya langsung dia bebaskan budak kalau ada budak, kalau nggak ada dia langsung kasih 60 orang miskin, kan gitu. Sebagian lagi mengatakan enggak, dia kalau dia kaya harus dia 2 bulan puasa berturut-turut masalan. Nah, ada hikmah di situ kata para ulama. Dari sisi kafarah, di antara hikmahnya adalah kebaikan bagi orang lain. Ya kan, kebaikan bagi orang lain. Seperti misalnya membebaskan budak, walaupun dia kaya, iya silahkan kaya dia. Mau dibuatnya lagi, tapi jelas dia berdosa ya. Dia sengaja melakukan jima di siang Ramadan, dia berdosa, kan gitu. Tapi apa kafarahnya? Kata para ulama, walaupun dia banyak uangnya, silahkan dia membebaskan budak sebanyak-banyaknya. Silahkan dia mengasih makan orang-orang miskin. Karena itu tadi, ketika dia misalnya kafarah bagi 2 bulan berturut-turut, maka yang mendapatkan faedah cuma dia doang. Nah, ketika dia memberikan makanan orang miskin atau membebaskan budak, ini manfaat bagi orang lain. Manfaat bagi orang lain. Ini wajih, kalam wajih, memiliki sisi yang kuat. Baik. Bukan di situ akan datang pembahasannya nanti. Yang pertama di sini, hal yalzamul mar'ah idza tawa'at zawjuha atau zawjaha kafarah? Apakah seorang istri yang mentaati suaminya, kan gitu, ketika digauli, apakah dia juga membayar kafarah? Apakah cuma suaminya? Nah, ini permasalahan masyhur. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan yajibu 'alal mar'ah kafarah. Nah, istri juga kena kafarah. Wa huwa qaul Malik, ini pendapat Imam Malik, wa Abi Hanifah, wa Abi Thawr, Ibn al-Munzir, ahli zahir, pendapat Syafi'iyah dan riwayat dari Ahmad. Dan ini juga yang dipilih oleh Syekh bin Baz dan Ibnu Utsaimin dan Lajnah Daimah. Apa hujjah mereka? Hujjah mereka hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi. Nah, karena datang di sebagian jalur riwayat menyebutkan halakat, ziyadah halakat atau ahlakat. هذه الزيادة ذكر البيهقي للحاكم في بطلانها 3 أجزاء، وقد لخص ما ورد في هذه الزيادة الحافظ في الفتح، والخلاصة أنها شاذة. Dan mereka juga beristidlal dengan hukum asal
bagi laki-laki, hukum juga bagi wanita kecuali ada yang mengkhususkan. Ya kan? Dan hukum asal bagi laki-laki ketika dia membayar kafarah, maka istri juga membayar kafarah kecuali ada dalil yang mengkhususkan. Ini kata mereka. Dan mereka tidak menemukan adanya dalil mengkhususkan bahwa istri tidak membayar kafarah atau tidak menunaikan kafarah. Adapun di dalam hadis tadi tidak disebutkan misalnya seorang istri juga menunaikan kafarah kan gitu. Mereka menjawab dengan 3 jawaban. Yang pertama, annaha lam ta'tarif, yakni istri ini belum mengakui kan gitu. Wa i'tirafu az-zawj la yujib 'alaiha al-hukm. Dan pengakuan suami tidak mewajibkan atasnya hukum. Kemudian yahtamil anna al-mar'ah lam takun sha'imah. Yang kedua bisa jadi perempuan itu tidak dalam keadaan shaum bi an takuna tahira min al-hayd ba'da tulu'il fajr. Karena bisa jadi dia baru bersih dari haid. Misalnya jam 10 siang dia baru bersih dari haid, kemudian dia tahur kan gitu, kemudian terjadi hubungan badan setelah itu. Kemudian yang ketiga, annahu urifa faqruha kama dhahara min hali zawjiha. Ini dia dikenal dengan kefakirannya juga sebagaimana keadaan suaminya. Suaminya aja miskin, apalagi istrinya, gitulah kira-kira. Baik, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, laisa 'alaiha kafarah. Tidak perlu atau dia tidak membayar atau tidak wajib baginya membayar kafarah atau menunaikan kafarah, karena bukan cuma dibayarkan tapi bisa dikatakan dibayar juga walaupun sisi maknawi, artinya dia berpuasa misalnya 2 bulan berturut-turut. Dan ini pendapat Al-Hasan Al-Basri wal Auza'i, pendapat Zahiriyah, dan yang sahih pada mazhab Syafi'iyah. Syafi'iyah ada khilaf di situ, maksudnya pendapat Syafi'iyah, dan riwayat dari Ahmad. Apa hujjah mereka? Hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, di dalam terdapat khudh hadza wa tasaddaq bihi. Khudh hadza, yakni ambil ini dan bersedekahlah engkau dengannya. Dan datang di riwayat Bukhari dengan lafaz at'im hadza anki. Yani wa qala al-Hafiz Zari ibn Ishaq wa tasaddaq bihi an nafsik. Kan gitu, at'im hadza anki, yani gunakan sedekah tadi kurma ini untuk dirimu, anki. Tidak dengan tidak dengan istrimu, cuma anka, dikhususkan dirimu. Kemudian fatasaddaq bihi an nafsik, ini riwayat Ibnu Ishaq, dan sedekahlah ini untuk dirimu, kan gitu, maksudnya kau bayarkan kafarah bagi dirimu. Begitu juga mereka menggunakan pertanyaan Nabi, hal tajid, apakah engkau dapatkan? Nabi enggak mengatakan hal tajida, apakah kalian berdua dapatkan? Wadah. Begitu juga Nabi mengatakan hal tastati', Nabi enggak katakan hal tastati'a, apakah kalian berdua mampu untuk shaum? Wadah. Yani masalah masyhurah, tapi yang lebih dekat Allah alam pendapat yang kedua. Allah alam. Ustaz Ali, apakah ada kafarah? Karena mungkin banyak orang awam jatuh pada perkara ini kan gitu. Mereka mungkin Allah enggak tahu hukumnya atau gimana. Kemarin kita sebutkan. Taib. Kemudian masalah apabila dia berhubungan badan dengan istrinya, idza jama'a fi nahar Ramadan wa huwa yajhalu at-tahrim, fa hal alaihi kafarah?
jika dia berhubungan badan dengan istrinya di siang hari Ramadan dan dia enggak tahu apa hukumnya itu haram, apakah wajib dia membayar kafarah? Kan gitu. Berkata An-Nawawi rahimahullah, "Idza wata'a as-sha'im fi nahari Ramadan wa qala jahiltu tahrimah." Kalau seorang yang shaim melakukan hubungan badan di siang Ramadan dan dia mengatakan aku enggak tahu hukumnya haram. Fa in kana mimman yukhfa alaihi liqurbi islamihi wa nahwi fala kafarah. Kalau ada tanda-tanda yang memang menunjukkan dia ini bodoh, yakni enggak tahu dia hukum, misalnya baru masuk Islam, kan gitu, enggak tahu dia. Sebagaimana kita sebutkan, orang yang jahil terhadap hukum sebuah perkara yang membatalkan shaum, kan gitu, maka yang lebih dekat tidak apa? Tidak ada kafarah baginya. Tapi kalau ini udah lama ini, kan gitu, yakni tajahal, wallahu alam, wajib bagi dia membayar kafarah. Walau qala alimtu tahrimahu wa jahiltu wujubal kafarah lazimathu al kafarah. Kalau dia mengatakan aku tahu ini haram di bulan Ramadan, tapi aku enggak tahu bahwa wajib kafarah, kan gitu, maka wajib bagi dia kafarah. Sebagaimana apa? Dalil yang kita sebutkan tadi, dia mengatakan halaktu. Ini udah salah ini, kan gitu, kerjaku ini, aku binasa katanya. Yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi katakan, malak, kenapa engkau? Kemudian diceritakan, kan gitu. Dia tahu ini salah, tapi dia enggak tahu apa? Kafarahnya. Nah, هذا بلا خلاف, kata Nawawi. Qultu, يعني المؤلف, وانظر ما تقدم عن مسألة إذا أكل الصائم أو شرب أو جامع جاهلا بالتحريم. نعم, هذا هو الصحيح والله أعلم. Kemudian apabila dia melakukan hubungan badan, menjama imra'atah nasian, dalam keadaan lupa. Ba'dul ulama yaqul, yani apakah tergambarkan seorang berhubungan badan dia lupa itu shaum? Yani dalam keadaan shaum. Sebagian mengatakan tidak tergambarkan, sebagian mengatakan nah mungkin hari pertama Ramadan, kan gitu, dia enggak tahu misalnya. Al-qaul al-awwal, pendapat yang pertama mengatakan annahu kal-amid, hukumnya seperti apa? Orang yang sengaja. Ini enggak ada istilah lupa gitu kan. Kata para ulama, nah, sebagian ulama bersikap tegas dalam perkara ini. Wajib bagi dia mengqadha dan mengkafarah, membayar kafarah. Ini pendapat Ahmad, Ibnu Majishun, nah, dan diriwayatkan dari Atha sampai beliau berkata, "Mithlu hadza la yunsa." Adapun masalah jima'i enggak mungkin orang lupa, katanya. Di antara hujjah mereka mengatakan hadis Abu Hurairah yang kita sebutkan tadi, bahwa Nabi memberikan fatwa secara zahir, kan gitu, dan tidak bertanya kepada orang ini apakah engkau lupa atau sengaja. Nah, pendapat yang kedua mengatakan wajib dia mengqadha tanpa kafarah. Artinya puasanya itu batal tapi enggak ada kafarah kalau dia enggak tahu hukum. Ini pendapat Imam Malik wal Auza'i wal Laits dan riwayat dari Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan laisa alaihi qada wala kafarah. Jadi dia enggak perlu mengqadha dan tidak perlu membayar kafarah. Ini ucapan Al-Hasan wa Mujahid wa Ibrahim An-Nakhai wa Syafi'i wa Ibnu Thawr wa Ishaq wa ila akhirih, sebagian pendapat ulama. Apa dalil mereka? Dalil mereka beristidlal dengan keumuman ayat, Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. Ya Allah, janganlah engkau hukum kami karena kami lupa atau tergelincir atau salah. Begitu juga dalil yang menyebutkan walaysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum. Ini enggak ada dosa bagi kalian yang apabila kalian enggak sengaja atau lupa, kan gitu, atau kecuali apa yang kalian sengaja. Mereka juga mengkiaskan dengan makan dan minum. Man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw shariba falyutimma shaumah. Mereka kiaskan. Wadih. Siapa yang lupa dalam keadaan shaum kemudian makan dan minum, maka hendaknya dia lanjutkan shaumnya, artinya enggak batal. Mereka kiaskan dengan apa? Dengan shaum. Wadih. Yang rajih mana? Maksudnya lebih dekat.
والله ابن تيمية رحمه الله وشيخ ابن عثيمين ولجنة دائمة فتوى لجنة دائمة di Saudi itu menyebutkan yang ketiga, kalau memang benar-benar dia lupa maka dia lanjutkan saumnya, Taib, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan berkaitan materi? Fadhal. Naam, fadhal. Mengenai orang safar, kalau kita pahami ketika orang safar dia sampai tujuan, maka dia masih boleh untuk jamak dan qasar salat. Ketika orang safar belum sampai tujuan, sudah sampai tujuan, Dia masih punya rukhsah. Maka saum ini begitu juga Ustaz. Ketika seseorang bersafar sudah sampai jadi tujuannya, tapi dia nanti dalam posisi safar ini apakah dia mendapatkan rukhsah juga untuk tidak berpuasa tadi atau bagaimana? Enggak tergambarkan apa konsepnya. Misalnya orang safar dari kota Pinang, Dari kota Pinang sampai ke Medan. Sampai Medan. Kalau itu kan memang kita tahu bahwa banyak kesulitan dan apa Nah, yang jelas ijma orangnya. Nah, sampai di tempat di tempat mana ini? Medan. di Medan dan dia ada urusan di situ sekian hari. Dan posisinya dia bersafar. Taib. Kalau sholat kan kita tahu bahwa kita boleh mengambil berjamaah. Kalau kita tidak ikut sama mukim kan. Apakah ketika dia bersafar tadi posisinya juga boleh dia tidak berpuasa tadi atau dia boleh? Selama dia masuk ke dalam hukum safar maka boleh dia mengambil rukhsah. Selama dia masuk ke dalam kategori safar maka boleh dia apa? Boleh dia mengambil rukhsah. Sudah kita sebutkan tadi di antara syurut apa? Syurut soma. Ada yang masih ingat Bang Harun? Muslim, baligh, mukim, kan gitu. Berarti mengeluarkan yang safar, musafir. Kalau musafir enggak wajib bagi dia. Kemudian tahir dan qadir. Nah, tahir untuk mengeluarkan yang haid atau nifas. Kemudian al-qadir yang mengeluarkan yang sakit atau yang tidak mampu seperti orang tua. Nah, kalau dia dalam keadaan safar maka boleh dia mengambil rukhsah. Kemudian para ulama berselisih mana yang lebih afdal, kan gitu. Ini masalah panjang. Sebagian ulama mengatakan kalau tidak ada masyaqqah lebih utama bagi dia untuk saum. Kenapa? Yang pertama karena dia bersaum di bulan Ramadan dan ini keutamaan. Begitu juga kalau dia akhirkan bisa jadi ada penghalang bagi dia sehingga dia enggak mampu untuk membayarnya misalnya. Atau dia meninggal, kan gitu. Sebagian lagi mengatakan apa? Mutlak siapa saja yang melakukan safar maka yang lebih utama mengambil rukhsah. Sebutkan dalam hadis innallaha yuhibbu an yu'ta min rukhsihi kama la yuhibbu an yu'ta bi ma'siyati atau kama qala alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba mengambil kemudahan yang Allah berikan. Kan itu sebagaimana Allah membenci kemaksiatan yang dilakukan. Disebutkan juga dalam hadis faqbal as-sadaqah, maka terimalah sedekah. Sedekah yakni Allah menyebutkan rukhsah itu sedekah. Allahu a'lam. Naam, ada lagi? Bang Harun. Baik, kalau enggak ada kita tutup. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.